Oke, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelas 3J Manajemen, mata kuliah Manajemen Keuangan, ingin mempresentasikan apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kita buat. Mungkin sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Humaydi, dan teman saya di sini ada Muhammad Gipari Putrananda, ada Marhaban Ibnu Abdillah, ada Yoga Adi Firmansyah, dan Albert Rifail. Nah, mungkin untuk penjelasan pertama akan saya serahkan kepada Yoga. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, di sini ada analisis rasio laporan keuangan dari PT Panca Anugrah Wisesa atau kodenya itu PT MGLV. Nah, di sini tuh ada current rasionya itu sebesar 167,86%. Terus ada quick atau aset test rasionya itu 36,65%. Ada debt rasionya itu sebesar 137,98%. Nah, di sini ada rasio lancar, dia itu sebesar 167,86%. Mempunyai rasio cepat 36,65%. Terus di sini ada ROA sebesar 3,30%, ROE 7,86%, NPM 4,44%. Terus ada DAR sebesar 57,98%, DER sebesar 74,37%, TAT itu sebesar 0,74%, ITR sebesar 1. Terus di sini ada EPS-nya itu 4.299, PER-nya itu 0 rupiah, dan PBV-nya itu 0 rupiah. Baik, mungkin untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio laporan keuangan dari PTS Hardware Indonesia Tbk atau bisa. Nah, untuk perhitungan rasionya di sini ada rasio likuiditas dengan rasio lancarnya itu 595,88%, rasio cepatnya 305,53%. Di sini ada rasio profitabilitasnya ROA-nya yaitu 11,51%, ROE-nya 15,97%, dan NPM-nya yaitu 11,46%. Di sini ada rasio leverage-nya, DAR-nya 27,90%. Mohon maaf, jadi DAR-nya itu 27,94%, DER-nya yaitu 38,77%. Dan di sini pun ada rasio aktivitasnya. TAT-nya 1,00, ITR-nya 2,97. Rasio pasarnya dengan EPS 48,62 rupiah, PER-nya 29,00 rupiah, PBV-nya dengan 304,50 rupiah. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan analisis rasio laporan keuangan PT Adikarya atau Persero. Di sini ada rasio likuiditas. Rasio lancarnya yaitu 114,96%. Terus rasio cepatnya itu 89,72%. Terus ada rasio profitabilitas, ROA-nya itu 0,63%. Terus ROE-nya 4,09%, terus NPM-nya 7,52%. Dan di sini ada rasio leverage, DAR-nya 84,51%, DER-nya 545,49%, terus ada rasio aktivitas, TAT-nya 0,08, terus ITR-nya ada 0,48. Dan di sini juga ada rasio pasarnya, IPS-nya itu 32,949, PR-nya dengan 0, PBV-nya dengan 0 FP. Terus selanjutnya
Ya, di sini ada dari PT Integra Indo Kabinet Tbk. Ada rasio likuiditas, rasio lancarnya itu sebesar 133,003%. Rasio cepatnya 50,20%. Lalu ada rasio profitabilitas, ROA-nya 5,28%, ROE-nya 10,38%, NPM-nya 10,59%. Lalu ada rasio leverage, ada DAR. Di sini ada 49,07%, DER-nya 96,35%. Lalu ada rasio aktivitas, TAT-nya sebesar 0,50. Lalu ada ITR-nya 1,41. Nah, lalu ada rasio pasarnya. Di sini ada EPS sebesar 7,89 rupiah, PER-nya 76,70 rupiah, lalu PBV-nya sebesar 76,02 rupiah. Selanjutnya oleh Marhabat. Oke, di sini ada analisis rasio laporan keuangan PT Kedaung Indah Can Tbk. Rasio likuiditas rasio lancarnya 555,66%, rasio cepatnya 196,62%, rasio probitabilitasnya RO-nya ada 0%, hancur. 0%. Lanjut aja, Bang, nggak apa-apa. ROA-nya ada 0%, ROE-nya ada 1%, MPM-nya ada 2%. Rasio leverage DAR-nya ada 46%, DER-nya ada 85%, rasio aktivitas TAT-nya ada 0,20, ITR-nya ada 0,47, rasio pasar EPS-nya ada 0 rupiah, PER-nya ada 135,861 rupiah, PBF-nya ada 978 rupiah. Nah, di sini ada analisisnya. Pada rasio lancar itu, kesimpulannya baik. PT MGLV mampu membayar utang lancarnya sebesar 167,86% dari aset lancar yang dimiliki. Untuk rasio cepatnya baik. Setiap perusahaan dianggap mampu membayar utang lancar dalam satu periode atau 1 tahun. Agak kirian coba, Mas. Nggak kelihatan. Untuk ROA-nya itu cukup baik. PT Aceh setelah sangat baik dalam menggunakan aktivanya dalam kegiatan operasional untuk memperoleh laba atau keuntungan. Kalau untuk ROE-nya baik. PT Aceh setelah mengoptimalkan modal dari investor. Untuk NPM-nya cukup baik. PT MGLV harus meningkatkan rasio NPM-nya seperti perusahaan lainnya untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dari perusahaan yang lain. Untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dari perusahaan yang lain. Untuk DAR-nya itu baik. Semua perusahaan menggunakan sedikit utang untuk memperoleh aset karena rasionya semua di bawah 100%. Untuk DER-nya cukup baik. Semua perusahaan menunjukkan bahwa utang yang dimilikinya lebih sedikit daripada aset yang dimiliki. Untuk TAT-nya baik. Semua perusahaan mampu untuk memperoleh laba yang meningkatkan profitabilitas. Untuk ITR-nya itu cukup baik. Dengan tingkat rasio penjualannya seperti itu, mampu meningkatkan pendapatan. Untuk IPS-nya
baik. PT ADI mempunyai keuntungan yang lebih tinggi dari perusahaan yang lain. Untuk PR-nya cukup baik. Dengan rasio yang dimiliki setiap perusahaan, maka harga saham setiap perusahaan sudah wajar dengan harga seperti itu. Kalau untuk PBV-nya cukup baik. PT Kici memiliki rasio yang sangat tinggi, sehingga saham lebih tinggi daripada perusahaan yang lain. Kalau untuk saran, Aban dibacakan. Kesimpulannya baik. Saran agar semua perusahaan memperbaiki komposisi utangnya supaya beban keuangan semakin kecil dan pasti perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang kami terapkan, dan mungkin mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan dalam presentasi kami ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.